Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ramadan dengan nomor BP 2110115261047 Kali ini saya akan mempresentasikan analisa mengenai sistem akademika pada sebuah sekolah menengah atas atau SMA untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi 1. Basicnya, sebuah organisasi dibentuk untuk memenuhi atau mencapai sebuah tujuan. Pada sekolah ini, tujuannya salah satunya adalah untuk meningkatkan serta menciptakan generasi muda yang berkarakter, berakhlak mulia, serta berilmu pengetahuan. Dalam mencapai tujuannya, sekolah ini memiliki strategi dan program kerja yang akan mendukung agar tercapainya tujuan tersebut. Terdapat 4 bagian strategi dan program kerja di sekolah ini. Yang pertama yaitu bagian organisasi. Terdapat struktur di dalamnya. Yang pertama yaitu kepala sekolah berfungsi sebagai orang yang mengatur, mengelola, memberikan arahan, bimbingan, membuat keputusan, kebijakan, serta menentukan dan mengesahkan kebijakan pada seluruh proses kegiatan di sekolah tersebut. Dan yang kedua, strukturnya yaitu komite sekolah bertugas atau berfungsi sebagai orang yang memberikan arahan, bimbingan, serta masukan atau dukungan terhadap kebijakan-kebijakan di sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah ini terbagi kepada 3 sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang pertama yaitu wakil kepala sekolah di bidang kurikulum yang bertugas sebagai penyusun, pengelola atau pengatur dalam kalender akademik sekolah. Yang kedua yaitu wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, yaitu bertugas sebagai pembimbing, pengatur seluruh kegiatan yang menyangkut dengan siswa, OSIS atau MPK di sekolah. Dan yang ketiga, wakil kepala sekolah di bidang sarana prasarana, yaitu wakil kepala sekolah yang bertugas sebagai penjaga, pengawas dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut. Dan struktur yang keempat yaitu kepala TU atau kepala tata usaha, yaitu bertugas sebagai pengurus, pengatur, serta pengelola urusan administrasi pada ketatausahaan di sekolah. Dan yang kelima strukturnya itu guru. Guru bertugas sebagai tenaga pengajar untuk memberikan pelajaran atau pembelajaran kepada siswa di sekolah. Dan yang keenam yaitu siswa bertugas atau berfungsi sebagai tenaga didik atau orang yang menerima pembelajaran dari tenaga pengajar. Selanjutnya, strategi dan program kerja yang kedua yaitu proses bisnis. Dalam sekolah terdapat proses bisnis, yaitu yang paling utama yaitu proses belajar dan mengajar antara guru dan murid. Baik itu dari segi perencanaan, dari penyusunan kalender akademik, selanjutnya implementasi atau pelaksanaannya melalui proses belajar dan mengajar, dan selanjutnya pada bagian hasil dan evaluasi, yaitu pada nilai akhir siswa. Selanjutnya program atau strategi yang ketiga yaitu SOP dan job desk. SOP yang berlaku pada sekolah harus mengikuti kurikulum yang ada agar sesuai dengan standar operasional prosedur pada sekolah tersebut, mulai dari jam masuk jam 7.15 sampai waktu istirahat, sampai waktu keluar kegiatan pembelajaran. Selanjutnya job desk sesuai dengan pekerjaan masing-masing, sesuai dengan kedudukan yang ada pada sekolah. Kepala sekolah bertugas sebagai orang yang mengatur, mengelola, mengawasi seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya wakil kepala sekolah melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang yang ada atau bidang yang dipegang.
Selanjutnya, komite sekolah bertugas sebagai pemberi arahan, masukan, bimbingan terhadap kebijakan atau putusan-putusan yang akan dibuat oleh situs sekolah dalam satuan pendidikan. Selanjutnya, guru sebagai tenaga pengajar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, siswa sebagai orang yang mendapatkan pembelajaran atau pelajaran dari tenaga pengajar. Kepala TU sebagai pengurus administrasi. Selanjutnya, petugas keamanan sebagai orang yang mengamankan atau petugas keamanan dari sekolah tersebut. Selanjutnya, petugas kebersihan sebagai orang yang mengelola kebersihan sekolah. Selanjutnya, strategi dan program kerja yang keempat yaitu sumber daya. Sumber daya ini terbagi kepada dua, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam yang ada pada sekolah diantaranya yang pertama itu berupa alat tulis seperti pena, pensil, buku, penghapus, dan lain-lain, dan kursi, meja, papan tulis yang berguna untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, yang kedua, sumber daya manusia, yaitu orang-orang atau manusia-manusia yang terdapat pada sekolah, antaranya kepala sekolah, komite sekolah, guru-guru, kepala tata usaha, perangkat-perangkat sekolah seperti petugas keamanan, petugas kebersihan, pegawai TU, siswa, dan lain-lain. Sekian analisa saya mengenai sistem akademika sebuah sekolah menengah atas. Apabila ada kesalahan dan gagal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.